Rasulullah bahkan digelari Abul Yatama. Dari sisi sini aja tentu akan kita lihat betapa mulianya kalau kita memuliakan anak yatim. Yatim. Apalagi di bulan Muharram. Sebetulnya yatim ini, kategori yatim ini dimulai dari umur berapa tahun sih? Sebagaimana Nabi bersabda, rumah yang paling baik adalah rumah yang di dalamnya ada anak yatim yang disantuni, anak yatim yang dilindungi. Ma la yudraku kulluhu la tatruku kulluh. Apa yang kamu nggak bisa ambil semua, jangan pula ditinggalkan semua. Iya. Nah, kalau kita nggak mampu untuk mengambil seorang anak yatim ke rumah kita, dipelihara sebagaimana anak kita, Iya. tentunya jangan pula akhirnya nggak peduli terhadap anak yatim secara keseluruhan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama kami di PD Media Podcast. Kali ini kita akan membahas mengenai tema Lebaran Yatim. Bersama kami di studio sudah hadir Bapak Ustadz Munif Hilabi yang akan memperjelas, memperingkas segala sesuatunya tentang Lebaran Yatim. Baik, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sudah berapa pekan kita tidak bertemu ya? Iya. Dari pembahasan sebelumnya tentang Idul Adha itu luar biasa. Nah, sebetulnya yang kita pengen pahami Pak Ustadz begini. Istilah Lebaran Yatim itu kan umumnya ya di Indonesia saja ya. Kalau di luar negeri sana kan kita nggak tahu nih ada atau tidak. Iya. Tapi menurut keilmuan itu sendiri sebetulnya Lebaran Yatim itu bagaimana sih? Ada atau tidak? Benar atau tidak? Atau bagaimana menurut penjelasan Pak Ustadz nih? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya, Alhamdulillah, dari segi pelaksanaannya, Lebaran anak yatim itu adalah satu upaya yang baik. Karena di situ ada berbentuk kepedulian, perhatian, dan ujung-ujungnya adalah bagaimana melindungi, mengayomi, dan menyantuni anak-anak yatim. Kalau kita perhatikan kenapa itu hanya di bulan Muharram? Iya. Ya, Kenapa tuh? berarti di sini kan kita harus lihat sejarahnya. Iya. Memang tidak ada dari Nabi mengatakan ada Lebaran yatim, itu tidak ada. Idul Fitri sama Idul Adha Iya, ya Idul sudah. Fitri dan Idul Adha. Ini hanya Iya. istilah saja, Ya. karena mungkin melihat dari kemuliaan bulan Muharram. Kemuliaan bulan Muharram. Iya, jadi bulan Muharram ini adalah satu dari 4 bulan yang merupakan arba'atun hurum, 4 bulan yang mulia. 4 bulan yang Allah muliakan. Iya, jadi 4 bulan haram. Haram ini bukan hanya sekedar lawan kata dari halal. Iya. Iya, kalau haram dikaitkan dengan makanan dan minuman, itu sudah jelas ini makanan haram, Iya. ini minuman halal. Iya. Tapi kalau ia didekatkan dengan tempat, dengan masjid, Iya. dengan tanah, dengan bulan, maka haram di sini adalah dia mulia. Mulia. Masjidil Haram berarti masjid yang Mulia. mulia. Tanah haram berarti tanah yang suci, Tanah yang suci. yang tidak boleh orang berbuat dosa dan kesalahan di sana. Iya. Nah, bulan haram pun demikian. Bulan haram berarti bulan di mana kita di situ memuliakan. Iya. Dari mana kita bisa tahu bulan haram? Itu terdapat dalam Al-Quran dan dijelaskan oleh hadis Nabi kita Muhammad SAW, bahwasanya Allah berfirman dalam surat At-Taubah ayat 36. Iya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna iddatash syuhur indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Iya. Dzalika ad-dinul qayyim, dan seterusnya al-ayah. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan ketika Allah pertama kali menciptakan langit dan bumi, maka Allah sudah tetapkan bahwa di dalam 1 tahun itu ada 12 bulan. Ketika Allah menciptakan langit dan bumi. Langit dan bumi untuk kali yang pertama. Karena kita tahu kan langit tercipta 7 lapis. Iya, betul. Pada
kondisi yang pertama kali Allah ciptakan, Iya. maka Allah Subhanahu wa taala menentukan, Sudah sudah menetapkan. menetapkan. Jadi yang menetapkan ini Allah. Iya. Dalam 1 tahun itu ada 12 bulan. 12 bulan. Di antara 12 bulan itu ada 4 bulan haram. Iya. 4 bulan yang harus dimuliakan. Nah, di mana dari sebagian ahli tafsir mengatakan siapa yang memuliakan bulan haram itu, Iya. maka insya Allah pahalanya akan dilipat gandakan. Oh. Sebaliknya, siapa yang tidak memuliakan bulan tersebut, bahkan dia melakukan berbagai bentuk kezaliman, itu tentu balasannya pun setimpal dengan apa yang dilakukan. Iya. Dari mana kita bisa tahu? Dari ayat tadi. Karena terusan dari ayat yang tadi itu adalah fala tazlimu fihinna anfusakum. Iya. Jangan kalian berbuat kezaliman wabil khusus di 4 bulan ini. Wabil khusus di 4 bulan ini Wabil jangan. khusus ya. Wabil khusus di 4 bulan ini jangan. Bukan berarti bahwa di bulan-bulan yang lain boleh. Iya. Kamu tidak boleh melakukan kezaliman di 12 bulan ini. Wabil khusus di 4 bulan ini jangan. Kenapa? Karena ada kata-kata fihinna. Fihinna itu menunjukkan bahwa di 4 bulan ini. Contoh gini. Dalam apa namanya? Al-Quran dikatakan Iya. hafizu ala sholawati was sholatil wusta. Iya. Peliharalah 5 waktu sholat. Artinya sholat-sholat yang sehari semalam itu dipelihara. Dari yang 5 ini, kamu harus lebih khusus untuk 2 sholat. 2 waktu sholat yang manusia kadang-kadang suka luput, suka lalai, suka menunda-nunda. Yaitu waktu apa? Subuh dan asar. Iya. Nah, bukan berarti maksudnya yang lain kita nggak perhatikan, Iya. kita perhatikan. Tapi wabil khusus di 2 waktu ini, waktu sholat ini. Nah, begitu itulah tadi. Kenapa kita tidak boleh berbuat kezaliman wabil khusus di 4 bulan ini? Mm-mm. Kita perhatikan sejarahnya. Sejarahnya adalah bahwa nama-nama bulan itu sudah ada sebelum Nabi Muhammad lahir. Iya. Nama-nama bulan itu sudah orang Arab menamakan. Biarpun penanggalan Hijriah itu di masa beliau. Hijriah di masa beliau, tapi bulan Muharram tahun apa gitu. Iya. Jadi contoh begini, bahwasanya ya dulunya masyarakat Arab jahiliyah terkenal dengan masyarakat yang suka berperang. Suka berperang. Kadang-kadang karena persoalan sepele itu antar suku ini berperang. Berperang. Dan perangnya itu sampai diwariskan kepada anak cucu mereka. Iya. Jadi perangnya itu, permusuhannya itu bukan hanya setahun 2 tahun. Iya. Bahkan kepada anak cucunya itu diwariskan bahwa kabilah kita ini berperang dengan kabilah sana. Iya. Nah, seperti itu. Maka mereka bersepakat nih, pemimpin-pemimpin Arab pada saat itu bersepakat. Kita gencatan senjata. Kita nggak boleh berperang. Kita menghormati yang mereka sebut dengan 4 bulan haram ini. Iya. 4 bulan ini kita nggak boleh berperang ya. Kita jangan saling menyerang. Dan kita harus saling melindungi satu sama lain. Gitu Bahkan kira-kira. kondisi mereka masih jahiliyah. Masih jahiliyah. Sudah berpikir ke situ ya. Sudah berpikir situ. Sehingga dalam Islam, apa yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah sebelum Nabi Muhammad SAW, itu tidak semuanya dibuang. Iya. Mana yang baik, itu dipertahankan. Iya. Mana yang kira-kira tidak baik, itu ditinggalkan. Iya. Bahkan dihapus. Contoh, bagaimana kalau orang Arab dulu memandang anak angkat itu seperti anak kandung? Bagaimana tuh? Ya, mereka kalau anak angkat Anak angkat. itu mereka sama perlakukan seperti anak kandung gitu. Tidak ada bedanya Nggak ada ya? bedanya gitu. Maka dalam Islam tidak. Anak angkat ya anak angkat. Iya, harus beda. Binnya, nama bapaknya itu tidak boleh mengambil nama daripada bapak yang mengangkatnya. Iya. Itu terjadi kasus di zaman Nabi. Iya. Nabi mengangkat anak. Iya. Iya. Tahu siapa namanya?
Zaid bin Haris. Zaid bin Harisah. Oh, Nah, Zaid Zaid bin bin Haris. Harisah. Ya, Jadi betul Pak Ustadz. kasusnya begini. Ini kebiasaan orang Arab jahiliyah yang akhirnya berlakukan hukum Islam. Iya, Hukum Islam tidak memandang seperti itu. iya, Zaid bin Harisah, anak angkat Nabi, sudah dewasa, dari kecil dipelihara Nabi. iya, Akhirnya Nabi nikahkan dia dengan seorang putri. Kebetulan putrinya putri bangsawan, iya, Zainab binti Jahsh. Nah, nikahlah ini Zaid bin Harisah. Ternyata karena tidak sekufu, iya, tidak setara, akhirnya bercerailah Zaid dengan Zainab. iya. Apa yang terjadi kemudian? Setelah habis masa iddahnya, Mm-mm. 3 bulan kalau suami istri, ya, yang hidup, Iya. cerai hidup, 3 bulan. 3 bulan ya. Setelah itu turun perintah Allah kepada Nabi Muhammad untuk menikahi Zainab, mantan istri anak angkatnya Zaid bin Harithah. Iya. Gempar, Gempar. gempar. Muhammad menikahi putrinya sendiri atau mantunya sendiri. Wah, gempar itu. Iya. Turun ayat di surat Al-Ahzab. Ma kana Muhammadun aba ahadim min rijalikum. Nabi Muhammad itu bukan bapak dari salah seorang kalian. Walaupun Zaid itu diambil menjadi anak angkatnya, tetap anak angkat sama dengan anak angkat. Anak angkat tidak sama dengan anak kandung. Kandung. Sehingga begitu Zainab cerai dengan Zaid, bisa menjadi istri daripada Nabi Muhammad. Ini karena kebiasaan bangsa Arab pada saat itu Anak angkat anak angkat dan anak kandung sama. sama. Makanya gempar. Betul. Dan mungkin maksud Allah memerintahkan Nabi untuk menikahi istri dari tadi itu karena untuk menghapus kebiasaan lama Kebiasaan itu. yang lama yang tidak benar Iya. menurut konsep Islam. Iya. Sehingga salah satu daripada yang dilarang itu adalah seperti itu. Iya. Tapi kebiasaan mempertahankan 4 bulan haram ini menjadi sebuah keputusan bersama yang disepakati bersama, ini sesuai dengan ajaran Islam. Kenapa? Oh. Nggak boleh berbuat zolim, Iya. betul? Nggak boleh berperang, saling menyerang, nggak boleh. Andai kata ada yang melanggar. Andai kata ada yang melanggar, maka sebuah kabilah sepakat untuk memerangi kabilah yang bandel tadi. Keroyok rame-rame. Keroyok rame-rame. Nggak ada yang berani tentunya. Iya, iya. Nggak ada yang berani. Karena mereka itu adalah kaum-kaum yang walaupun adatnya jahiliyah, kebiasaan mungkin Iya. ada kebiasaan buruk, minum keras, judi, zina dan sebagainya, tapi mereka gentleman, Menjunjung tinggi komitmen. menjunjung tinggi kan? komitmen seperti itu. Iya, kemarin kita sempat bahas tuh bersama narasumber yang lain. Ternyata gitu kan, para pemudanya aja di zaman jahiliyah itu malu kalau nganggur, Mm-mm, mabok kalau minta itu malu. malu, betul. Nah, hari ini kan banyak yang viral-viral tuh. Udah minum minuman keras, minta lagi gimana tuh? Ustaz ya gimana ya? Iya. Ternyata lebih jahiliyah ya. Makanya, ya. Oke. Iya, baik. Sehingga tradisi itu dipertahankan. Iya, Di 4 bulan ini menurut hadis Nabi Muhammad SAW iya, bahwa 3 bulan diucapkan berturut-turut, iya. 1 yang terpisah. Satu yang 3 bulan yang berturut-turut dimulai dari bulan Zulqaidah, Zulqaidah. bulan ke-11, Iya, Zulhijjah, bulan ke-12, iya. dan bulan pertama dalam Islam, Muharram. Muharram. Ya. Dan yang terpisah Dan yang terpisah Rajab. Rajab. Nah, 4 bulan ini dijaga oleh mereka dan diteruskan menurut risalah Nabi Muhammad kepada umat. Ternyata bulan Ramadan bukan termasuk salah satunya. Bulan Ramadan itu Sayyidus Syuhur, Iya, bulan yang paling bagus dari 12 bulan yang ada. bukan bulan haram ya. Ya, kenapa disebut bulan haram? Karena haram untuk berperang. Iya. Sedangkan bulan Ramadan tidak dikatakan bulan haram, bulan Perang suci. Badar terjadi Perang Badar terjadi di di bulan Ramadan. bulan Ramadan. Sehingga Iya, kita ini suka salah kaprah.
Iya. Dianggapnya bulan Ramadan bulan suci. Bulan suci. Padahal bulan suci itu konotasinya sebenarnya adalah Bulan haram. bulan haram yang nggak boleh berperang di dalamnya Atau menumpahkan atau darah. menumpahkan darah. Iya, betul ya. Agar di mana-mana di TV nasional juga bulan suci Ramadan. Bulan suci Ramadan. Agenda-agenda di bulan Ramadan, bulan suci Ramadan. Padahal istilah bulan suci itu sebenarnya adalah bulan yang tidak boleh berperang di dalamnya. Sedangkan bulan Ramadan Nabi mau sahabat perang. Iya. Padahal yang disebut bulan suci ini sebenarnya 4 ini, bulan haram ini. Nah, sehingga timbullah semangat untuk memuliakan bulan haram ini, termasuk bulan Muharram. Bulan Muharram. Apalagi kita ketahui bulan Muharram itu bulan pertama dalam sejarah kalender Hijriyah. Bulan pertama. Iya, dalam bulan kalender pertama kan, Hijriyah. kalender Hijriyah. Kita tahu bagaimana semangat hijrah Iya. untuk perbaikan, untuk kondisi yang lebih baik Iya. dari sebelumnya. Itulah yang disebut dengan Hijriyah. Hijriyah. Dimulai dari bulan Muharram. Muharram. Dengan semangat Hijriyah, dengan semangat bulan Muharram yang bulan mulia ini, maka mereka sampai-sampai bagaimana caranya memuliakan bulan ini. Iya. Karena ada kesan kan bahwasanya siapa yang memuliakan bulan ini, ya berarti kan dia akan dilipat gandakan pahalanya. Iya. Maka berlomba-lombalah mereka. Sampai-sampai kepada riwayat yang saya ketahui, mereka sampai, apalagi ya yang bisa kita lakukan? Iya, ini udah ini tuh udah. Anda tahu? Mereka berpikir, saya memberikan uang belanja istri, katakanlah sekian. Iya. Itu di bulan yang lain. Tapi ini bulan mulia. Kalau gitu saya akan lebihkan uang belanja istri saya selama bulan haram ini. Selama bulan mulia ini. Kira-kira kalau itu diberlakukan oleh masing-masing suami gimana tuh? Senang nggak istri itu? Gimana, Han? Istrinya bulan Muharram tuh uang belanjanya double katanya. Gitu. Itu saking apa? Saking merasa bahwa apalagi nih yang bisa memuliakan bulan ini untuk dianggap sebagai mulia ini. Saking mencari-carinya karena sudah ada, sudah tidak ada yang bisa dilakukan lagi kali sampai ya. begitu. Subhanallah. Tapi bagus juga sebenarnya ya, kalau kayak begini ya. Itu tergantung tingkat kesadaran dan ekonomi masing-masing. Betul. Itu. Artinya fastabikul khairat di sini ya, para sahabat dan tabi'in itu mereka sampai berpikir bagaimana nih untuk lebih memuliakan bulan ini di samping dengan tentunya amal-amal yang lain ya. Baik. Selanjutnya adalah bahwa Nabi bersabda, 4 bulan ini adalah ya bulan-bulan yang dimuliakan. Iya. Ya. Maka tentunya ada sebuah hadis Nabi mengatakan begini. Afdhalus siyam ba'da syahri Ramadan as-siyam fi syahrillahil Muharram. Bahwa seafdol-afdolnya, lebih utamanya puasa setelah bulan Ramadan. Tentunya bulan Ramadan yang paling pertama, paling keren lah, paling utama gitu. paling utama. Iya. Nah, setelah bulan Ramadan adalah bulan Muharram. Bulan Muharram. Tuh, Nabi ngomong begitu. Maka ada istilah apa? Orang berpuasa di tanggal 1 sampai tanggal 10 Muharram, kan gitu. Karena ingin memuliakan bulan ini. Kalau kaidah hadisnya puasanya harusnya tanggal berapa? Ini berawal dari sebuah sejarah. Iya. Pada saat Nabi sudah hijrah ke Madinah, ternyata di Madinah sudah banyak bangsa Yahudi. Iya. Kaum Yahudi, terdiri dari kabilah-kabilah Yahudi, Bani Ghatfan, Bani Mustalik, ya, Bani Khuraizah, Bani Nadir, dan sebagainya. Yang mereka itu ketika Nabi berpuasa di tanggal 10 Muharram, gitu ya, maka mereka juga berpuasa. Bangsa Yahudi yang ada di Madinah pada saat itu berpuasa. Ditanya sama Nabi, kalian berpuasa karena apa? Iya. Oh, kami berpuasa karena menghormati Nabi kami, Nabi Musa, yang lolos dari kejaran Fir'aun. Itu di tanggal 10? Tanggal 10 Muharram. Maka Nabi akhirnya berkata,
sebenarnya kamilah yang lebih berhak untuk Iya. berpuasa ketimbang kalian. Begitu. Maka Nabi bilang kepada para sahabatnya, seandainya aku hidup tahun depan, Iya. maka aku memulai puasa Muharram itu mulai dari tanggal 9. Tanggal 9. 9 Diselisihi. Muharram. Diselisihi Iya. dengan Yahudi. Jadi boleh 9, 10. Ada juga ulama mengatakan kalau memang dari 10, 10, 11. 10-11. Untuk menselisihi Untuk menselisihi kebiasaan Yahudi tersebut. di masa itu, gitu ya. Betul, di masa tersebut. Iya. Nah, maka dengan demikian amalan-amalan yang baik itu mereka lakukan di bulan Muharram. Iya. Nah, mungkin melihat daripada keutamaan bulan Muharram ini bulan yang mulia di mana amal-amal itu dilipat gandakan, Iya. mungkin orang bertanya-tanya, oh kalau begitu amalan apa yang sedekah apa yang lebih baik ini? Iya. Bantuan apa yang harus kita berikan kepada siapa ini yang lebih baik? Iya, betul. Tentunya mereka memandang bahwa Rasulullah saja adalah cinta kepada anak yatim. Iya. Rasulullah bahkan digelari Abul Yatama, Bapak bapaknya anak yatim. yatim. Sehingga dengan demikian tentu kita belum bicara tentang keutamaan-keutamaan Iya. ya bagaimana memelihara anak yatim ya. Iya. Dari sisi sini aja tentu akan kita lihat betapa mulianya kalau kita memuliakan anak yatim. Yatim. Apalagi di bulan Muharram. Bulan yang Allah muliakan juga. Wah, tanggal 10 itu puasa lagi kan begitu, 10 Oh, Muharram. asal-usulnya kayak begitu. Nah, tentunya tidak ada sebenarnya Lebaran yatim. lebaran anak yatim. Tapi melihat daripada bulan Muharram, bulan mulia, dan Nabi adalah bapaknya anak-anak yatim, Iya. tentunya akan lebih mulia lagi kalau kita memuliakan anak yatim. Tapi Wabil tidak khusus ada Muharram. salahnya jikalau kita melakukan sebuah kebaikan di tanggal-tanggal itu ya, menyantuni Nggak anak-anak apa-apa. yatim ya. Mm-mm. Bukan berarti harus di lebaran yatim aja. Di sepanjang Di bulan hidup maksudnya. kita. Heeh. Karena Kalau anak yatim jangan hanya disantuni di tanggal 10 Muharram. Iya. Karena dia kebutuhannya pun nggak hanya tanggal 10. Iya. Banyak kebutuhan-kebutuhannya yang lain. Seperti itu. Baik, Pak Ustadz, berarti kalau Rasulullah disebut sebagai bapaknya anak-anak yatim karena beliau sendiri juga anak yatim dulunya. Sebetulnya yatim ini, kategori yatim ini dimulai dari umur berapa tahun sih? Atau dalam kategori tertentu apa gitu maksudnya? Iya. Dalam hal ini kita lihat Iya. bagaimana surat Ad-Duha itu Iya. menjadi patokan kita. Iya. Allah berfirman, wa wajadaka dolan fahada, wa wajadaka ilan. Fa'aghna. Nah, seperti itu. Ya, jadi kami temukan kamu itu ya dalam kondisi ya seperti nggak punya orang tua Iya. gitu ya, nggak punya orang tua. Maka disitulah Allah Subhanahu wa taala menjaga Nabi dari sejak Nabi itu kecil. Iya. Ya, bahkan ada kisah kan, ini kisahnya sahih ya, Iya. bahwa semasa Nabi kecil itu datang malaikat ya yang membelah dada Nabi, Iya. dipersiapkan sedemikian rupa ya, sampai itu ada dalam surat alam nashrah laka sadrak Iya. wa wada'na anka wizrak dan sebagainya. Ini membuktikan bahwa sejak kecil Nabi dipelihara oleh Allah, dilapangkan dadanya untuk Iya. siap menghadapi bagaimana hujatan, bagaimana gangguan, bahkan Nabi bakal dibunuh, sahabat-sahabat itu disiksa dan sebagainya. Ini Iya. supaya dari kecil tuh Nabi Nah, anak yatim itu adalah berarti anak yang ditinggal oleh bapaknya. Tentunya yang masih kecil. Kalau misalkan dia sudah besar, walaupun ditinggalkan oleh bapaknya, ya, dan dia sudah mampu berusaha sendiri, ya jangan bilang saya anak yatim. Nah, itu. Kadang-kadang Iya, kategori anak yatim itu, ini kalau anak ini udah bekerja, anak ini sudah mampu berusaha sendiri, kan sudah tidak disebut sebagai anak yatim. sebagai anak yatim lagi. Kalau masih di bawah umur, sebelum balik masih sebut anak yatim, karena dia belum bisa berusaha sendiri. Iya, batasannya sampai bisa berusaha sendiri. Betul.
atau berdikari lah, Ya, berdikari, mandiri. mandiri Nah, ya, nggak cuma sekedar bisa ya hari ini bisa besok enggak gitu ya. Oh, itu lebaran yatim. Nah, berarti anak yang di bawah umur yang ditinggal mati oleh bapaknya, Iya, gitu. Itu. jadi tidak semua yang ditinggal bapak itu menjadi yatim ya. Betul. Saya juga bapak sudah nggak ada, sama. Masa dibilang anak yatim? Iya, Heeh. santunin saya kalau kayak gitu kan nggak mungkin ya. Kan disebutnya juga anak yatim, Iya, bukan dewasa yatim. iya, Ada nggak dewasa yatim? iya makanya Iya. gitu kan. Kalau dewasa mah belum, jangan disebut yatim. Tapi gini Pak Ustadz, anehnya gini, kalau di masa Nabi, jangankan di masa Nabi, tadi dikatakan oleh Pak Ustadz sendiri, di masa jahiliyah saja, anak-anak yang usia 12 tahun, 11 tahun itu udah udah berdikari, udah mampu berusaha sendiri. Hmm. Ya kalau anak 11 tahun, 12 tahun, bahkan anak 17 tahun di sini aja udah. Apalagi kondisi sekarang ya, sama-sama kita maklumi kondisi anak mudanya bagaimana. 17 tahun deh Pak Ustadz. Hmm. Banyak yang belum bisa ngapa-ngapain deh Pak Ustadz. Hmm. Apa masih bisa disebut anak yatim juga itu kalau gitu ya? Ada Ya, aneh nih. ulama berbeda pendapat dalam masalah Iya. ini, ya. Yang jelas adalah bahwa kondisinya itu masih pantas disebut anak, gitu. Catatannya masih Iya, pantas. masih pantas nggak disebut anak yang perlu disantuni, Nah, gitu kan. Tapi kalau dia sudah dewasa, ya, iya. terus mungkin keluarganya agak kecukupan, Iya. ya nggak pantas lagi disebut anak yatim. Nah, ini masalahnya dari segi kepantasan ya. Pantasan, ya. Iya. Berarti kalau lebaran yatim, apa keutamaannya Pak Ustadz? Jadi memuliakan anak yatim itu pertama adalah menyadarkan diri kita Iya. bahwasanya orang yang dekat dengan anak yatim, insya Allah dia dekat dengan Rasulullah. Insya Allah ya. Insya Allah, karena Nabi bersabda, Ana wa kafirul yatim kahataini fil jannah. Iya. Aku dengan orang yang peduli, memuliakan ataupun menyantuni anak yatim, seperti ini kedudukannya di surga. Iya. Nabi sambil menunjukkan jari telunjuk dengan jari tengah. Dekat apa jauh? Dekat. Kalau begini, Agak jauh dikit. agak jauh dikit kan? Kalau begini, Dekat. dekat. Nah, Dekat gitu. gitu. Bisa ditempelin. Kan gitu, dekat. Iya. Jadi dekatnya itu sampai Nabi bilang begini. Iya. Enggak begini, jauh. Lalu bagaimana Pak Ustadz nih? Kalau kita sebagai seorang muslim, ya tidak peduli lah, katakanlah tidak peduli sama anak-anak yatim. Tidak peduli itu kan banyak hal. Mungkin ketidakpedulian kita bukan karena sepenuhnya kita nggak peduli, tapi memang kondisi kita juga boro-boro mau peduli. Mm-mm. Nah, tapi bagi yang berkecukupan, kalau sampai meninggalkan anak-anak yatim itu seperti apa bahayanya Pak Ustadz? Baik. Nah, dalam hal ini yang utama adalah Ya, sebagaimana Nabi bersabda, rumah yang paling baik adalah rumah yang di dalamnya ada anak yatim yang disantuni, anak yatim yang dilindungi, disayangi. Nah, seperti itu. Jadi itu paling bagus itu, paling afdol itu, paling baik itu. Jadi di rumah itu ada anak yatim yang dipelihara. iya. Di dalam rumah ya. Di dalam rumah dalam rumah itu. kita. Namun kalau tidak seperti itu, maka ya dalam konteks ajaran Islam, fikih muamalah itu ada kaidah usul fikih Iya. yang mengatakan apa? Ma la yudraku kulluhu la tatruku kulluh. Apa yang kamu nggak bisa ambil semua, jangan pula ditinggalkan semua. Iya. Nah, kalau kita nggak mampu untuk mengambil seorang anak yatim ke rumah kita, dipelihara sebagaimana anak kita, Iya. tentunya jangan pula akhirnya nggak peduli terhadap anak yatim secara keseluruhan. Iya. Mungkin kita bisanya bagaimana? Kita bisanya adalah memberikan santunan bulanan. Tanya kepada pengurus yang mengelola anak yatim, kira-kira biaya untuk sekolah satu anak yatim itu berapa? Iya. Sebutlah katakanlah 300.000. Iya. Ya sudah kalau gitu saya ambil satu atau saya ambil dua anak ya. Wah, Oh keren banget itu. ini saya jadi teringat pertemuan kita pekan-pekan sebelumnya Pak Ustadz. Bagaimana? Burung pipit itu sampai paruh
kecilnya itu bolak-balik ngambilin air buat memadamkan api yang membakar Nabi Nabi Ibrahim. Ibrahim. Ya, sedikit pun apa yang dia mampu untuk terlibat langsung dalam sebuah kebaikan. Andil dalam sebuah kebaikan kan gitu. Oh, Masya Allah. Nah, itu dia mungkin paham tuh tentang hal seperti itu. Artinya kalau nggak bisa semuanya, jangan pula ditinggalkan semuanya. Ambil peran, ambil bagian apa yang bisa kita lakukan. Contoh, ketika dia tidak mampu untuk menyantuni anak yatim, Iya, jadilah dia seperti apa yang dikatakan Allah dalam Al-Quran. iya, Bahwasanya, tahukah kamu siapa yang disebut berdusta terhadap agamanya? iya. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin Iya. fadzalikal ladzi yad'ul yatim Iya. wa la yahuddu ala ta'amil miskin. Tahukah kamu siapa yang disebut berdusta terhadap agamanya? Artinya seseorang itu beragama, tapi Allah bilang dusta, bohong Nggak kalian. dianggap sama sekali. Nggak dianggap itu, bohong kamu. Kenapa? Karena tidak memperdulikan anak yatim, bahkan menghardik anak yatim, dicuekin anak yatim, kebutuhan-kebutuhannya yang nggak diperhatikan, dan tidak pula yahuddu ala ta'amil miskin. Itu kata-kata yahuddu ala ta'amil miskin artinya walaupun dia tidak punya untuk memberi makan orang miskin, Iya. tapi dia jadi aktivis. Dia jadi penggerak untuk mengumpulkan dana-dana dari orang-orang yang mampu untuk diberikan makan kepada orang miskin. Iya. Dari ayat ini kita bisa ketahui, kalaulah dia tidak bisa menyantuni daripada anak yatim, jadilah dia aktivis. Jadilah dia penggerak yang menarik dana dari orang-orang yang mampu diserahkan kepada pengurus atau yayasan yatim piatu. Iya. Ini pun sebuah andil yang besar. Siapa yang menunjukkan kepada jalan kebaikan, maka dia mendapatkan pahala orang yang berbuat kebaikan tersebut. Ini hadis. Ini. Artinya sama kan? Iya. Walaupun dia tidak memiliki uang, Iya. ya, tentu pahalanya tidak beda dengan orang yang punya uang. Wah. Dia bersama-sama gitu untuk Iya. berbuat kebaikan tersebut. Sama Subhanallah. dengan puasa, jikalau bagi siapapun yang menyiapkan berbuka, maka pahalanya sebagaimana yang berpuasa. Seperti Tanpa itu ya. dikurangi sedikit pun. Iya. Siapa yang memberi makan orang berbuka puasa, Iya. maka dia akan mendapatkan pahala orang yang berpuasa itu tanpa dikurangi sedikit pun. Iya. Sahabat ada yang bertanya tuh. Iya. Tanyanya apa? Ya Rasulullah, tidak semua kami adalah orang yang bisa memberi makan orang berbuka puasa. Apa kata Rasul? Walau sebutir kurma, walau seteguk air. Bayangkan tuh. Iya. Itu sudah sama pahalanya seperti orang yang berpuasa. Apalagi dalam hal bagaimana kita menyantuni anak yatim. Kalau kita tidak mampu, maka jadilah kita orang yang menggerakkan orang lain agar membantu, memberikan santunan kepada anak-anak yatim. Karena kebutuhan anak yatim kita tahu, Iya. bukan hanya sesaat, tapi dia jangka waktunya panjang. Panjang. Bukan hanya makan dan minum, tapi dia butuh pakaian, dia butuh kesehatan, Iya. sekolah yang lebih penting, menyiapkan anak-anak yatim ini sekolah. Dan jangan kita tutup mata, banyak orang-orang sukses saat ini berasal dari anak-anak yatim. Iya, betul. Rasul sendiri adalah Anak yatim. Yatim piatu lagi ya. Banyak direktur-direktur, pimpinan-pimpinan, bahkan pejabat baik di nasional maupun internasional, Iya. itu asalnya anak yatim. Tapi mereka struggle, mereka terdidik dengan didikan yang baik, diberikan wawasan berpikir yang luas, disemangati mereka bahwa bukanlah seorang yatim karena dia ditinggal mati oleh ayahnya. Iya. Tapi yang disebut yatim adalah mereka yang tidak memiliki ilmu dan adab. Justru itu disebut yatim. Itu yatim. Ada sebuah penggalan ibaratnya peribahasa. Ada klasifikasi khusus. Iya, betul. Mungkin seperti itu ya. Mm-mm. Tapi kalau secara keumuman yatim ya ditinggal oleh orang tua ya. Betul. Tapi secara khusus yatim itu yang nggak punya ilmu dan adab. Mm. Oh,
Saya lupa ini Bahaya. apakah ini peribahasa atau hadis, nanti kita ini lagi ya. Yang Iya, penting ada kalimat seperti itu. iya, iya, Bahwa seorang yatim itu bukan hanya karena dia ditinggal mati iya, oleh ayahnya, tapi yang namanya yatim adalah mereka-mereka yang tidak memiliki ilmu dan adab. iya, baik. Bayangkan kalau ini sebuah hadis, wah luar biasa ini. Ini Iya, adalah semangat kita ya untuk bagaimana mereka-mereka anak-anak yatim itu bisa memiliki ilmu dan adab yang bagus. iya. Jadi menjadi anak-anak super, gitu. Harapan ke depannya, generasi Iya, berikutnya yang lebih baik. Kata Allah, jangan kau tinggalkan generasi yang di'afa, yang lemah. yang lemah ya, Lemah bukan hanya lemah ekonomi, tapi lemah dari segi ilmu, lemah. lemah dari segi akhlak. Iya, Banyak anak-anak yang tawuran, iya. yang Dewasa sebelum waktunya, pergaulan membahayakan bebas. hari ini. Nauzubillah. Kenapa? Nggak terdidik. Tapi Iya, saya yakin insya Allah anak-anak yatim yang dididik di asrama-asrama yatim, iya, mereka disekolahkan dengan baik, pulang dari sekolah resmi yang formal, mereka di dalam asrama dididik baca Quran, iya, tahsin Quran, iya, dan bahkan dididik ibadah-ibadahnya sampai dia jadi orang-orang yang sholatnya benar, iya, ya, terus baca Qurannya baik, dan tidak sedikit anak-anak yatim yang dibidan di asrama akhirnya jadi kori-kori terbaik, iya, Masya Allah. pelajar-pelajar yang cemerlang, Iya, yang berprestasi dan sebagainya. Seperti itu. pahala jariahnya luar biasa ya. Luar biasa, ya. Iya, Sodakoh jariahnya itu diberikan terus mengalir pahalanya walaupun orangnya sudah meninggal. Ini yang harus kita sampaikan kepada eh, para donatur, ya, iya, para betul. dermawan yang Iya, harus memikirkan ini bagaimana nih nasib daripada anak-anak yatim kita. iya, Kita kebayang nggak kalau di Indonesia mungkin alhamdulillah kondisinya aman. iya, Bagaimana saudara-saudara kita yang di Palestina, iya, yang mereka banyak meninggalkan anak-anak yatim, yang bapak ibunya wafat, iya, siapa yang bisa memelihara dalam kondisi yang susah, iya, ekonomi betul. yang lemah. Nah, maka kita yang hidup di Indonesia ini, ya mari kita berusaha untuk membantu ya anak-anak yatim, bukan hanya di Indonesia, Iya, bagaimana di Sudan yang kelaparan, iya, di betul. Palestina yang sampai saat ini masih tidur di tenda-tenda penampungan sementara. Luar biasa. Luar biasa Pak Ustadz. Padahal ya, kalau kita tarik ulur sejarah, Bunda Hajar adalah orang Palestina, ya Hmm, kan? mm-mm. Nabi Ismail lahir di Palestina. Palestina. Bapaknya yaitu Nabiullah Ibrahim alaihissalam adalah orang Irak. Ya, warisan mereka berupa Baitullah di Mekah, syariat haji dan lain-lain, air Zam-Zam, semuanya adalah ketauhidan mereka. Jangan lupain itu bangsa Arab tuh Palestina gitu. Ya, begitu ya Pak Ustadz ya. Betul, betul. Iya, mereka loh ya gitu ya. Mm-mm, Tapi kembali lagi, kita hidup di Indonesia. mm-mm, Kita fokus kepada apa yang terjadi di Indonesia saat ini. mm-mm. Momen Lebaran Yatim adalah momen di mana ya mereka bisa tertawa lepas, mereka bisa ya ini bagian keluarga saya kayak gitu. Yang pada umumnya di Indonesia terjadi di Mm, bulan Muharram. mm-mm, mm-mm. Ternyata kalau ditarik ulur, Muharram itu adalah bulan yang Allah muliakan gitu kan. Berarti sebelum-sebelumnya di zaman Nabi pun sebetulnya memuliakan anak yatim juga dipandang sebagai suatu perbuatan yang mulia ya, Pak Ustadz Betul ya. sekali. Iya, Jadi Nabi pada suatu kesempatan setelah sholat Idul Fitri, iya, Nabi melihat di pinggir jalan ada seorang anak lagi menangis. iya, Ditanya oleh Nabi, kenapa kamu menangis? Akhirnya anak itu menjawab, aku sudah tidak punya ayah. hmm, Ayahku syahid di perang Badar. oh, Subhanallah. Apa yang dilakukan Nabi pada saat itu? iya, Nabi menuntun anak kecil tadi ke rumahnya dan disampaikan kepada keluarganya, iya, disampaikan kepada Fatimah, ya, putri Rasulullah SAW, ya. Begitu Nabi menuntun, Nabi mengatakan, maukah kamu menjadi saudara dari Fatimah?
Iya. Subhanallah. Setelah itu Nabi bilang kepada istrinya, pakaikan pakaian yang bagus untuk anak ini. Luar biasa. Itu momen Idul Fitri. Nabi tidak bisa melihat ada seorang anak menangis, anak yatim. Ini yang senantiasa harus kita memiliki rasa kepedulian yang terus-menerus harus kita tingkatkan dan kita gelorakan. Sekali lagi, kalaupun kita tidak mampu, ayo kita jadi penggerak. Iya. Ayo kita jadi aktivis yang Iya. menggerakkan dana-dana dari mereka-mereka yang mampu untuk dikumpulkan dan dikelola secara baik, amanah, dan bisa bermanfaat bagi anak-anak yatim kita. Iya. Jangan malah sebaliknya. Fa'ammal yatima fala takhar. Adapun terhadap anak yatim, jangan dihardik. Batasan menghardik itu apa sih, Pak Ustadz? Nah, di Ini sini. yang harus kita pahami, kadang-kadang banyak yang salah paham juga. Iya, kalau kita sebagai pengurus anak yatim, Iya. ya, ya kalau untuk menegaskan perkataan kita agar dia nurut, Iya. agar dia mengikuti taat kepada apa yang kita perintahkan, itu bukan menghardik. Bukan menghardik ya. Iya. Itu bentuknya Bentuknya penegasan. adalah pendisiplinan ya, Iya. agar dia disiplin. Yang namanya menghardik itu berarti mencaci maki, ya, Olok-olok. mengolok-olok dan sampai mungkin ya membuat mereka sakit hati. Oh. Ya, bagaimana tuh kalau sampai mereka sakit hati, down, dia punya Iya. kejiwaannya, jadi orang minder, Iya. ya, nggak bisa mereka menjadi orang-orang yang lepas, senang dan sebagainya. Iya. Nah ini membahagiakan orang mukmin itu kata Nabi, sedekah, Sedekah. sedekah. Maka ya apa yang kita lihat dari yang dilakukan oleh Nabi dan pengikut-pengikut Nabi, itu kalau ketemu anak yatim dielus kepalanya, Iya. didoakan. Ya tentunya jangan ngelus-ngelus aja, nggak dikasih makan. Iya, kalau hari ini mah beda-beda ceritanya. Jadi Iya. ada yang menganggap mengelus anak-anak itu malah berkah. Itu gimana? Hmm, Bukan seperti itu ya. Bukan, Jadi maksudnya bukan mengalap berkah dari kepala anak yatim. Artinya iya, kadang-kadang gitu. kita bentuk kasih sayang kepada mereka. Iya. Elus-elus kepala itu adalah untuk menenangkan dan membuat mereka merasa bahwa Iya. aku tidak sendiri. Kamu tidak sendiri di dunia ini. Gitu ya. Oh, luar biasa. Sebetulnya Seperti kalau itu. kita memahami kaidah ilmu ya. Betul. Seumpama kita nih, Pak Ustadz, tadi masuk dalam kategori bulan yang Allah haramkan, gitu kan. Kalau misal kita melakukan sesuatu kebaikan, maka pahalanya akan dilipat gandakan. Mm-mm. Tapi kebalikannya, pada saat kita melakukan sebuah kemaksiatan, kita menelantarkan anak-anak yatim katakanlah. Berarti balasan dari Allah juga berlipat buat kita. Berlipat buat kita. Nauzubillah. Sangat mengerikan ya. Nauzubillah. Untuk kita semua sebagai muslim, bagaimana seharusnya kita menyikapi itu semua? Ya, menanggapi dari lebaran anak yatim ini, jadi sekalipun memang secara konteks sejarah tidak pernah ada, Iya. ya, baik hadis maupun ayat Quran menetapkan 10 Muharram sebagai lebaran anak yatim, Iya. tapi marilah kita jadikan ini sebagai satu bentuk kepedulian kita, Iya. sehingga kita selalu mengingat-ingat akan upaya kita dalam menyantuni anak yatim Iya. yang diteruskan bukan hanya di 10 Muharram, Iya, betul. yang selalu dilanjutkan. Sebab kebaikan-kebaikan ini jangan sampai berhenti sampai di sini, di Iya. 10 Muharram. Anak yatim itu perlu untuk disantuni semasa dia memang masih perlu untuk disantuni. Iya. Tapi ketika mereka sudah dewasa dan bahkan tadi bisa berusaha, nah maka insya Allah justru dia insya Allah akan menjadi orang yang bisa bermanfaat bagi orang lain. Iya, Masya Allah. Yang kedua harus kita perhatikan adalah kata Nabi Muhammad SAW, khairun nas Iya. anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah mereka yang bermanfaat bagi orang lain, Iya. memberikan kontribusi bagi yang lain. Iya.
Ya, kita harus ingat bahwasanya kebalikan atau mafhum mukhalafah dari hadis ini adalah barang siapa yang memanfaatkan anak yatim, Iya. berarti dosanya luar biasa. Memanfaatkan dalam kategori Menjadikan anak yatim sebagai sarana alat. untuk keuntungan pribadi atau yayasan atau Ya. golongan, nauzubillah. Ya. Kalau dia bersama anak yatim, makan bersama dari hasil donasi tersebut, Pengelolaannya benar. pengelolaannya benar, itu insya Allah tidak mengapa. Tapi kalau jangan sampai ya anak yatimnya masih terlantar, anak yatimnya tidak diurus secara benar, pengurusnya pakai mobil mewah, bahkan punya rumah mewah Itu. dari hasil donasi-donasi anak yatim. Allah berfirman, jangan kamu makan dari harta anak yatim. Yang dimaksud sini adalah secara zalim. Secara zalim. Secara zalim. Tadi itu Iya. udah jelas-jelas anak yatimnya masih terlantar, belum dipelihara, dididik secara benar. Pengurusnya malah menikmati, punya rumah besar, mobil mewah. Umpamanya pengurusnya makan daging ayam, anak yatimnya tahu tempe Setiap hari. setiap hari. Dengan dalih itu vitamin, gizi sehat. Nah, itu zalim. Itu zalim. Zalim. Kalau bersama-sama makan Iya, karena dia memang sama-sama tidak tempe, mampu, gitu kan. anak-anak tidak mampu, nggak ada masalah. Nggak masalah. Makanya mudah-mudahan ya pengurus anak yatim itu dia kaya lebih dulu. Ya. Kalau Amin. miskin pun nggak apa-apa, tapi Iya. tadi jangan memanfaatkan. Kalau kita hadisnya tadi khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah orang yang bermanfaat bagi orang lain. Iya. Berarti kalau kita balik bukannya khairun nas, sayyi'un nas. Iya. Seburuk-buruk manusia adalah mereka yang tidak memberi manfaat kepada orang lain, Iya. bahkan memanfaatkan orang lain. Kita harus cerdas ya. Betul. Kalau ada sebaik-baik manusia, berarti kan ada lawan kata seburuk-buruk manusia. Betul. Gitu. Ancamannya apa? Ya. Bagi mereka yang memakan harta anak yatim secara zalim seperti itu, apa yang dimakan itu tidak lebih adalah bakal menjadi bara api neraka. Iya. Nauzubillah min dzalik. Nauzubillah min dzalik. Jangan seperti itu. Iya, betul. Ini sebuah ilmu, sebuah nasihat juga bagaimana cara kita menghindar dari azab Allah, karena di bulan Muharram termasuk dalam kategori bulan yang Allah muliakan. Seperti itu Pak Ustadz ya. Betul? Tips buat kita semua nih yang terakhir nih Pak Ustadz. Bagi anak-anak muda nih, kan banyak anak-anak muda tuh, ada Rehan, ada yang lain tuh. Biar mereka lebih semangat Pak Ustadz. Baik. Gitu. Kasih motivasi. Mm-mm. Khususnya saya. Gitu. Silakan Pak Ustadz. Iya. Pertama adalah kalau kita jadi pengurus atau pengelola anak yatim, Iya. ketahuilah bahwa itu adalah satu pekerjaan yang mulia. Kita harus yakin itu ya. Kita harus yakin itu mulia. Iya. Ya, karena tadi orang yang peduli terhadap anak yatim termasuk pengurus, Iya. kalau dia dengan ikhlas bekerja, itu kedudukannya dekat dengan Nabi di surga. Iya. Yang kedua, tentunya kalau kita sebagai pengurus atau pengelola anak yatim, ya bersikaplah amanah. Amanah. Amanah itu betul-betul menjaga bahwa ini bukan harta kami atau harta saya, tapi ini semata-mata adalah pengelolaannya buat anak yatim. Iya. Kalaupun ada keuntungan dan sebagainya, kita kembalikan lagi bahwa keuntungan ini adalah semata-mata untuk anak yatim. Iya. Kita bisa luaskan kelolaannya, asramanya dan sebagainya. Kan cukup pengurus itu digaji, Iya. ya diberikan honor sesuai dengan bidangnya masing-masing, sesuai dengan levelnya masing-masing. Itu tidak masalah. Tapi jangan sampai menzolimi ya harta anak yatim tadi. Iya. Yang ketiga barangkali bahwasanya ketika kita bekerja dengan penuh keikhlasan, maka insya Allah yakin bukan hanya sekedar gaji yang kita terima, Iya. tapi itu adalah
karunia dari Allah buat kita semua. Masya Allah. Bahwa Allah tidak akan menerima satu amal perbuatan kecuali dilakukan dengan ikhlas dan hanya mengharapkan ridha Allah. Itulah barangkali yang bisa kita lakukan. Semoga insya Allah ya para pengurus, Insya Allah. pengelola anak yatim ini tetap bersemangat bahwa karunia Allah Insya Allah. tentu akan menyertai kita kalau kita betul-betul ikhlas di dalam mengelola anak yatim ini. Amin, amin, insya Allah ya Pak Ustadz. Terima kasih Pak Ustadz atas waktu dan kehadirannya untuk kedua kalinya di studio kami. Mudah-mudahan apa yang menjadi tontonan hari ini menjadi manfaat buat kita semua dan kita semakin tumbuh kecintaan kita kepada orang-orang yang dimuliakan oleh Rasulullah, yaitu anak-anak yatim. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Billahi sabil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ya, kita akan kembali warahmatullahi wabarakatuh. kepada episode selanjutnya.